Selamat malam Jemaat Gerape yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik. Minggu-minggu ini bagi saya adalah minggu-minggu yang sungguh padat. Karena kalau jadi RT, jadi harus juga selalu hadir dalam kegiatan memperingati kemerdekaan. Jadi sampai tadi malam, itu hampir jam 11 malam, istri saya sampai jam 12 malam. Jadi saya baru bisa masuk rumah, kan gitu. Karena ada syukuran 17 Agustus. Jadi suara saya agak sedikit berat dan sudah mulai tenggorokannya rasa gatal ini, kan gitu. Sebentar lagi batuk. Tapi puji Tuhan, hari ini diberi kesempatan untuk membagi akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur sebagai bagian daripada tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat GBI Gerape di minggu sore malam hari ini dalam kebaktian yang kedua. Kami boleh kembali berkumpul di mana di dalamnya kami memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga ingin belajar akan kebenaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami agar sungguh di saat kami membaca akan catatan kebenaran firman Tuhan serta mendengarkan penguraiannya, Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami, orang yang sudah diselamatkan, menuntun hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan diuraikan. Sehingga kami dapat melakukan akan kebenaran firman Tuhan itu juga di sepanjang kehidupan kami dimanapun juga kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami menyiapkan hati dan pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang empunya firman, kami sudah berdoa. Amin. Baik jemaat dalam kasih Kristus, bagian firman Tuhan pada hari ini kita buka di dalam surat Rasul Paulus kepada Titus. Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Titus pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kalau semua sudah dapat, kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Saya baca ayat 1, Jemaat ayat 2 dan terus bergantian hingga ayat yang keempat. Saya akan mulai. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Pada waktu yang ditentukannya, ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Jemaat dalam kasih Kristus, surat Paulus kepada Titus ini adalah merupakan surat pastoral. Oleh karena itu, surat pastoral biasanya ditujukan kepada pribadi. Dan surat ini ditulis memang secara khusus untuk Titus. Dan untuk apa surat ini ditulis untuk Titus? Tentu karena Titus adalah merupakan anak rohani daripada Rasul Paulus selain Timotius. Titus
juga pada waktu itu ditugaskan di dalam tugas pengembalaan juga di Kreta dikatakan. Kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya itu Titus juga sedang mengemban satu tanggung jawab, yaitu di dalam pengembalaan jemaat di Kreta. Dan kita mengetahui bahwa surat ini ditulis juga tentu ada tujuannya. Mengapa? Apa yang sebenarnya jemaat Kreta yang dilayani oleh Paulus, kondisinya seperti apa? Apakah kondisi jemaat di Kreta itu sama seperti dengan jemaat di Grape saat ini, ya kan? Biasa, ya kan? Tidak terlalu banyak hal-hal yang mungkin yang membuat orang terkejut, begitu ya. Tetapi tentu berbeda jemaat di Kreta yang dilayani oleh Titus. Sehingga surat ini Paulus ingin menuliskannya kepada Titus sebagai bentuk di mana menguatkan Titus dan bahkan juga mengingatkan Titus bagaimana dia dapat mengemban tugas itu, di mana dia harus melakukan satu tugas, yaitu juga memilih akan para penatua jemaat. Ini bukan gampang ya, Ibu Bapak jemaat dalam kasih Kristus. Karena apa? Karena kondisi jemaat yang ada adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Kita lihat kondisi jemaat di Kreta yang dilayani oleh Titus. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Wow, ini kondisi jemaat Kreta ini luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, nabinya sendiri menyaksikan bahwa orang Kreta itu pembohong. Waduh, Titus melayani jemaat yang di kumpulannya ada para pembohong. Dan bukan hanya sebagai pembohong, bahkan dikatakan sebagai binatang buas digambarkan. Bisa diartikan bahwa mereka bisa lepas kontrol. Mereka bisa saling membinasakan. Mereka sungguh-sungguh tidak lagi memandang prinsip-prinsip hidup kemanusiaan. Mungkin dia rela untuk mengorbankan akan kawan-kawannya, jemaat dalam lingkungan jemaat. Itulah jemaat di Kreta. Dan bahkan dikatakan juga jemaat di Kreta itu adalah sebagai jemaat yang pelahap tapi pemalas. Sudah rakus, ya kan? Malas lagi. Artinya apa? Dia mau makan tapi dia tidak mau berusaha. Dia tidak mau bekerja. Pelahap dan malas. Itulah kondisi jemaat di Kreta. Kalau kilas balik kepada jemaat GBI Grape tentu jauh berbeda, ya kan? Ini yang perlu Rasul Paulus ingin menyampaikan surat pastoralnya kepada anak rohaninya Titus. Bagaimana dia boleh tetap bertahan di dalam tugas panggilan dan pelayanannya untuk tetap menjadi saksi dan pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah pelayanannya. Jadi apa yang harus diperhatikan oleh Titus? Yang disampaikan oleh Paulus adalah yang pertama, jemaat dalam kasih Kristus. Di dalam kondisi jemaat Kreta yang seperti dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-12, bahwa yang pertama Paulus katakan di dalam ayat 1, bagian pertama dia katakan, dari Paulus hamba Allah katanya, dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Jadi surat ini Paulus menulis sebagai hamba Allah yang adalah rasul daripada Yesus Kristus. Arti rasul berarti utusan daripada Yesus Kristus. Dia adalah hamba Allah. Dia ingin Titus di tengah-tengah panggilan pelayanannya, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabannya, tengah-tengah tanggung jawabnya, di dalam kehidupannya, dia perlu tahu bahwa dia perlu memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Nah, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah,
Itu adalah sangat perlu. Jangan sampai orang yang sudah diselamatkan, jangan sampai orang yang sudah mengenal kebenaran, akhirnya mereka dapat meninggalkan akan iman mereka, meninggalkan kebenaran Allah oleh karena terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang ada di mana mereka hidup. Dan oleh sebab itu, Paulus ingin menekankan akan surat ini juga ditulis bagi Titus, agar Titus tahu bahwa dia perlu memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana Rasul Paulus, dia dipanggil oleh Tuhan, dia juga ditugaskan bagaimana menguatkan orang-orang iman, orang-orang yang sungguh memelihara iman mereka di dalam Tuhan. Dan ini harus dilakukan agar sungguh iman orang yang sudah percaya, dia sungguh-sungguh semakin kuat. Dia ingin semakin teguh. Dia ingin semakin kokoh. Itulah yang harus dilakukan. Dan hal itu rupanya jemaat kita di sini, GBI Agrapes sudah melakukan hal itu salah satu. Yaitu lewat apa? Baik lewat seminar-seminar yang ada, ya, lewat setiap ibadah-ibadah minggu, kebaktian minggu, ya, pertemuan-pertemuan jemaat yang ada. Itu juga adalah bagian di mana memelihara iman akan orang-orang pilihan. Agar orang-orang pilihan semakin memahami akan firman Tuhan. Agar setiap orang yang beriman, yang sudah diselamatkan, mereka akan semakin teguh. Walaupun mereka hidup di lingkungan atau di tengah-tengah pekerjaan mereka yang lingkungannya tidak baik. Sebagaimana yang ada di jemaat di Kreta. Artinya jemaat dalam kasih Kristus, bahwa lingkungan tidak dapat kita salahkan 100%. Oh, karena lingkunganlah sehingga membuat saya berubah imannya. Sehingga membuat sikap hidup saya beriman kepada Tuhan atau sikap saya atas kebenaran Allah berubah. Tentu itu bukan alasan. Karena salah satu bagian daripada firman Tuhan hari ini itu mencatat bagaimana Titus dia bisa juga mempertahankan imannya, bahkan memelihara imannya sendiri dan juga memelihara iman orang-orang yang sudah percaya akan Allah. Jadi orang yang sudah diselamatkan, orang yang memahami akan kebenaran firman Tuhan, tentu dia tidak akan terpengaruh oleh situasi lingkungan yang ada. Tetapi justru dia harus, firman Tuhan katakan, menjadi garam dan terang dunia. Jadi bukan justru digarami dan digelapi, yang tadinya harusnya menjadi garam dan terang, justru kita menjadi digarami dan digelapi oleh hal-hal yang tidak benar. Oleh sikap hidup yang tidak menunjukkan hidup orang yang beriman di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu, memelihara iman orang-orang pilihan Allah, ya tentu pertama adalah harus selalu senantiasa mendengarkan firman Tuhan yang benar. Kalau tidak mendengarkan firman Tuhan yang benar, bagaimana dia bisa memelihara imannya? Bagaimana dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah? Nah, oleh karena itu harus senantiasa mendengar akan firman Tuhan. Sebab itu firman Tuhan juga katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya firman Tuhan itu harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Menjadi pola kehidupan yang sungguh-sungguh nyata sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jangan sampai justru kehidupan kita bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi salah satunya adalah kita mendengarkan atau selalu belajar firman Tuhan. Dan yang kedua, jemaat dalam kasih Kristus, di dalam memelihara iman, kita perlu juga berkumpul dengan komunitas orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam kebenaran Allah. Kalau kita justru tidak berkumpul dalam komunitas orang-orang yang mengasihi Allah, yang sungguh hidup di dalam kebenaran Allah, maka tentu lambat laun
maka firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu jangan sampai kita juga tidak ada di dalam komunitas yang dimana orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memahami kebenaran Allah itu jauh daripada kehidupan kita. Justru kita semakin dekat dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena disitulah kita dapat bertanya, kita dapat diingatkan, kita dapat saling dikoreksi, sehingga iman kita tetap akan berdiri teguh di dalam kebenaran dan keselamatan di dalam Kristus. Amin, jemaat Tuhan. Jadi Paulus menulis surat ini kepada Titus agar sungguh dia dapat memelihara iman, juga iman orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, jemaat dalam kasih Kristus, apa tujuan daripada penulisan surat pastoral ini kepada Titus? Yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-1, masih di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Nah, yang kedua dikatakan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam kesalehan kita. Bagaimana pengetahuan kebenaran itu? Itu sungguh-sungguh bukan hanya sekedar pengetahuan ilmu saja. Tetapi pengetahuan kebenaran itu dikatakan juga tampak dalam kesalehan kita. Maksudnya adalah bahwa bagaimana pengetahuan kebenaran itu terwujud nyata lewat seluruh hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar tahu kebenaran, tahu hafal akan firman Tuhan. Oh, dia hafal firman Tuhan. Dia tahu ayat firman Tuhan ini bunyinya di mana dia tempatnya. Dia tahu. Tetapi kehidupannya bertolak belakang. Jadi artinya firman Tuhan, pengetahuan akan firman kebenaran itu hanya merupakan sebatas pengetahuan saja. Hanya untuk kognitifnya saja. Tetapi bukan menjadi wujud nyatanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada Titus, bahwa perlu bagaimana pengetahuan kebenaran itu dapat dilakukan dengan kesalehan. Kesalehan itu adalah berbicara tentang takut akan Tuhan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi harus bukan hanya tahu kebenaran, punya pengetahuan kebenaran yang luar biasa, tetapi dia tidak taat, dia tidak patuh kepada Tuhan. Dia tidak patuh kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, pengetahuan itu sendiri yang sudah dia dapat. Nah, kalau dia tidak menjaga itu, dia tidak hidup di dalam kepatuhan, maka jemaat dalam kasih Kristus perlu dipahami bahwa seseorang walaupun dia memiliki pengetahuan kebenaran akan firman Tuhan itu luar biasa, tetapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak mampu melakukan firman kebenaran itu. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Kalau dia sekedar tahu pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak memiliki rasa takut, ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan, maka dia tidak akan pernah mampu melakukan kebenaran itu di dalam hidupnya. Karena dia hanya sekedar tahu saja. Kebenaran itu hanya sekedar dia tahu. Oh, bahwa ini yang benar. Oh, ini yang sebenarnya yang harus dilakukan dalam kehidupan beriman. Dia tahu. Tetapi karena dia tidak takut akan Tuhan, maka firman Tuhan itu, pengetahuan yang benar itu menjadi hanya sebatas pengetahuan. Dan dia tetap saja hidupnya bertolak belakang dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingin mengingatkan akan anak rohaninya Titus. Engkau tahu kondisi jemaat di Kreta. Engkau perlu memelihara iman.
dan juga iman orang-orang pilihan Allah. Dengan juga memiliki pengetahuan kebenaran akan Allah itu dengan takut akan Tuhan. Dengan kesalehan, dengan kepatuhan. Nah, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, yang patuh kepada setiap perintah Tuhan, maka dia akan mampu melakukan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Bahkan justru firman Tuhan kebenaran itu menjadi pola nyata dalam hidupnya, bahwa inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan orang-orang yang takut dan patuh kepada Tuhan, untuk selalu setia dan menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin, jemaat Tuhan. Seperti contoh jemaat dalam kasih Kristus, kita ingat Yusuf dan Tante Potifar, ya kan? Bagaimana Yusuf digoda oleh Tante Potifar, ya kan? Digoda. Berapa kali digoda Yusuf, saudaraku, oleh Tante Potifar? Hah? Berapa kali? 1 kali? 2 kali digoda? 3 kali? Oh tidak. Kejadian pasal 39 ayat 10 dikatakan tiap hari. Luar biasa, saudaraku. Tiap hari digoda. Kalau hanya digoda sekali-sekali mungkin dia bisa bertahan, ya. Tetapi firman Tuhan katakan dia digoda hari demi hari. Artinya setiap hari dia digoda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf katakan, Potifar, istri Potifar itu dia katakan, Tante Potifar, dia bilang, semua ini sudah diserahkan kepadaku, katanya, kecuali engkau yang adalah istri Potifar. Masakan hanya karena engkau aku mengecewakan Tuhan. Artinya jemaat dalam kasih Kristus, bahwa Yusuf sungguh-sungguh memiliki kesalehan, hidup kesalehan di mana dia takut akan Allah. Dia memiliki kepatuhan yang sungguh kepada Allah, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa dia korbankan untuk sesuatu yang membuat dia menjadi binasa dan hancur. Dia memiliki ketegasan bahwa semua sudah diberikan kepada aku, katanya. Hanya engkau yang tidak diberikan karena engkau istrinya. Masakan ia hanya karena engkau aku harus mengorbankan akan imannya, kepercayaan Tuhan kepada dirinya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hidup di dalam dunia ini bukan dunia yang nyaman dan aman, saudara. Dunia yang banyak sekali hal-hal yang terjadi. Dan bahkan hal-hal yang sungguh akan bisa membuat kita terkejut. Oleh sebab itu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia seperti itu? Kita tetap di dalam pengetahuan kebenaran yang sudah kita dapat, yang sudah kita miliki, dan kita melakukannya dengan takut akan Allah, dengan penuh kepatuhan. Itu sangat penting sekali. Karena rasa takut akan Allah itu melampaui akan pengetahuan tentang kebenaran itu. Jadi perlu takut akan Allah, perlu patuh seperti Yusuf. Bagaimana dia sungguh-sungguh takut akan Allah. Dia sungguh taat kepada Tuhan. Sehingga hidupnya walaupun tiap-tiap hari, hari demi hari dikatakan firman Tuhan. Dia digoda. Dia berjumpa terus dengan Tante Potifar yang menggodanya. Tetapi dia tidak meninggalkan akan ketaatan dan kepatuhannya kepada Tuhan. Ini hal yang harus kita lakukan di dalam dunia ini di mana kita hidup. Bahwa tantangan begitu hebat, godaan begitu luar biasa. Kalau kita tidak taat dan patuh kepada Tuhan, tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, maka pengetahuan kebenaran itu hanya sebatas pengetahuan saja.
Dan kita bisa justru menjual kebenaran itu. Karena kebenaran itu hanya sebatas pengetahuan dan kita tidak melakukannya dengan takut dan penuh kepatuhan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, jemaat dalam kasih Kristus. Mungkin ini ilustrasi yang sudah pernah saya sampaikan di sini, saya tidak tahu. Jadi ada seorang raja. Seorang raja, dia ingin mencari calon suami buat putrinya. Ini raja bukan di Indonesia, ya. Ini raja di luar sana. Ini ilustrasi saja. Jadi dia mencari seorang calon suami bagi putrinya yang belum menikah. Ya. Jadi dia mencari seorang suami yang berani, ya kan, yang sungguh-sungguh hidupnya itu bisa bertanggung jawab. Begitu. Jadi rupanya dia kumpulkan para menterinya, ya kan? Dia kumpulkan para penasehatnya. Bagaimana ini caranya saya bisa mencari anak mantu, calon suami daripada putri saya, katanya. Lalu para penasehatnya dan juga para menterinya memberikan masukan. Dia katakan, bagaimana raja? Kalau kita buat sayembara saja. Oh, sayembara apa? Ya, sayembaranya adalah kita menggali kolam dulu. Katanya. Kita gali kolam, lalu kita isi buaya, katanya, yang sudah 3 bulan tidak makan. Baik. Jadi untuk apa? Iya, siapa yang berani masuk ke dalam kolam itu dan bisa sampai ke ujung sana dengan selamat, maka dia adalah orang yang berani dan dia orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke dalam kolam itu dan bahkan dia bisa mencapai sampai di ujung dengan selamat. Oh, boleh juga, katanya. Dibuatlah sayembara sama dalam kasih Kristus. Jadi diumumkan sayembara itu, ya kan, dari pagi sampai sore hari, saudara. Ya, dari pagi sampai sore hari. Jadi siapa yang masuk ke dalam kolam itu dan bisa sampai ke ujungnya dengan selamat, maka dia akan diangkat menjadi anak mantu raja. Ya kan, menjadi calon suami daripada anak perempuannya. Wah, luar biasa. Pengumuman dilakukan dan tidak lama kemudian banyak orang yang masuk ke dalam kolam itu, saudara. Cebur, cah, luar biasa. Ya kan, tetapi tidak ada yang sampai ke ujung, saudara. Air di kolam itu sudah menjadi merah semua. Sudah sampai menjelang sore, saudara. Jadi masih siang lah, masih siang, ya kan? Ternyata tidak ada lagi yang masuk ke dalam kolam. Sudah tidak ada lagi. Oh, rupanya raja bilang, wah, kayaknya saya harus tambahkan ini, pengumuman ini, sayembara ini, hadiahnya, dia bilang. Jadi bukan hanya menjadi calon suami daripada putrinya, tetapi juga akan menggantikan dia sebagai raja. Siapa yang bersedia, maka dia akan mendapatkan itu semua. Wah, luar biasa. Pengumuman sudah, dan ini sudah mau menjelang sore, saudara. Sudah mau menjelang sore, tidak ada juga yang masuk ke dalam kolam. Tidak ada yang masuk ke dalam kolam. Raja bingung. Raja umumkan lagi, saya akan berikan semua kerajaan ini kepada dia, katanya. Tapi tidak ada juga yang masuk. Tiba-tiba, ada yang masuk rupanya. Wah, raja bilang, ada yang masuk, katanya. Luar biasa, kata raja. Ya kan, rupanya ada yang tertarik dengan sayembara dan hadiahnya. Ada yang masuk ke dalam kolam. Ya, orang itu, pemuda itu masuk ke dalam kolam. Dia berenang, ya kan. Dia lewatin buaya, ya kan. Dia sangat gesit, dia luar biasa. Dia pacu, gaya renangnya nggak tahu dia gaya bebas atau gaya batu. Pokoknya semua gaya. Ya, karena apa, saudaraku? Karena buaya ini masalahnya, kan urusannya. Dia masuk, ya kan, ke dalam kolam. Dan rupanya dia sampai ke ujung. Wah, dia sampai di ujung, dia napasnya, jadi dia hanya compang camping, ya kan, bajunya, ya, semua udah robek, ya kan, ada sedikit goresan-goresan sedikit, ya kan. Tapi dia tidak tergigit, dia sampai di ujung, lalu raja tanya, luar biasa kamu anak muda, ya kan, kamu
mau bersedia menjadi calon daripada suami putri saya. Tidak mau Raja, tidak mau katanya. Tidak mau. Kenapa tidak mau katanya? Enggak, tidak mau Raja, tidak mau. Dia sambil napasnya masih ditarik-tarik karena dia berenang luar biasa kan sampai ke ujung. Lalu Raja tanya, apa kamu mau harta? Ya kan? Saya kasih kekayaan saya. Saya kasih. Tidak mau. Jadi apa yang kamu mau? Raja bingung. Jadi apa yang kamu mau? Kenapa kamu masuk ke dalam kolam itu ya kan? Kenapa harus sampai di ujung? Jadi apa yang kamu mau? Yang saya mau tanya Raja. Apa yang kamu mau tanya katanya? Raja bilang, apa yang? Jadi dia jawab, begini Raja, siapa yang mendorong saya tadi masuk ke dalam kolam? Dia bilang, waduh. Saudara dalam kasih Kristus, artinya maksud daripada ilustrasi. Orang ini pemuda ini masuk ke dalam kolam buaya itu hingga dia berenang di ujung sana. Bukan karena dia punya tujuan bahwa dia akan menjadi istri anak raja, menjadi putra mahkota, menguasai akan kerajaan. Bukan itu. Tetapi oleh karena dia mau, biar bagaimanapun juga saya harus selamat sampai di ujung sana. Kalau tidak saya mati di dalam kolam. Jadi tujuan dia hanya satu, dia harus selamat sampai di ujung sana. Jemaat dalam kasih Kristus, lewat ilustrasi ini kita diajarkan, kalau motivasi kita benar di dalam melakukan kebenaran firman Allah, maka motivasi yang benar itu adalah sebagaimana Rasul Paulus lakukan. Dia katakan di dalam ayat yang ketiga, jemaat. Ayat yang kedua dia katakan. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Bahwa kita bisa tetap memelihara iman kita. Kita bisa hidup di dalam iman yang tetap di dalam kepatuhan dan takut akan Tuhan. Yaitu tujuannya, dasarnya adalah kehidupan kekal yang kita akan dapat nanti. Kita mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan. Jadi bukan oleh karena hal-hal materi, bukan hanya hal-hal duniawi, tetapi adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Bersama Kristus, itulah yang menjadi tujuan bagaimana kita memelihara iman ini dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kepatuhan kepada Tuhan, dengan berpengharapan di dalam keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini, jemaat dalam kasih Kristus, mengingatkan kita semua. Mari kita memelihara iman kita, dan bahkan kita memelihara iman orang-orang yang percaya kepada Allah, agar mereka tetap di dalam pengetahuan kebenaran. Mereka dengan penuh takut dan kepatuhan kepada Tuhan, dengan tujuan bahwa mahkota kehidupan menanti kita. Sehingga apapun terjadi, yang terjadi di dalam lingkungan kita hidup, di mana lingkungan kita bekerja, di mana lingkungan kita ada, maka di dalam situasi apapun juga, kalau kita memiliki rasa takut dan kepatuhan kepada Tuhan, serta memiliki tujuan hidup kita adalah hidup yang kekal, mendapatkan mahkota kehidupan daripada Tuhan, maka sehebat apapun lingkungan yang ada, di mana kita berada dan hidup di dalamnya, maka tidak membuat kita meninggalkan hidup beriman di dalam kebenaran dan pengetahuan akan Allah, sebagaimana Yusuf boleh menjadi contoh dan teladan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana pengetahuan akan kebenaran yang sudah kami dapat, itu sungguh-sungguh dapat kami pelihara, kami jaga. Walaupun mungkin kami ada di dalam lingkungan yang tidak baik-baik saja.
tetapi dengan penuh takut akan Tuhan dan kepatuhan kepada Tuhan, membuat kami memiliki dorongan, memiliki dasar bahwa kami ingin mendapatkan mahkota kehidupan di mana kami hidup bahagia bersama Tuhan kelak. Sehingga walaupun mungkin kami terpojok, kami tertindas, kami teraniaya, tetapi iman kami tidak dapat teraniaya karena Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan di dalam iman yang kokoh, yang teguh, dengan penuh rasa takut dan taat kepatuhan kepada Tuhan Sang Pemilik hidup kami. Sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kami itu sungguh-sungguh terwujud, menyatakan hidup kekal bersama Kristus menjadi bagian dalam hidup kami. Amin.